Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi negara maju dengan didukung dan ditopang oleh sektor pertanian. Tetapi hari ini, setelah lama saya mengumpulkan keberanian, dengan ini saya Firman, seorang petani ulung yang sejak kecil dibesarkan dan tumbuh di tengah-tengah lingkungan pertanian, dengan ini menyatakan dengan sadar dan secara tegas bahwa mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju yang didukung oleh sektor pertanian adalah sesuatu hal yang sulit, kalau tidak mau menyebutnya mustahil. Oke teman-teman, kalian mungkin berpikir bahwa saya adalah anak muda pesimis, yang mana negeri kita tercinta Indonesia tidak membutuhkan anak muda pesimis seperti ini. Tetapi setidaknya beri saya kesempatan untuk menjelaskan mengapa saya memiliki argumen seperti ini. Di satu kesempatan mimpi bisa terlihat sangat indah, tetapi di kesempatan lain mimpi bisa terlihat sangat buruk. Tetapi mimpi hanya sebatas mimpi, karena apa yang akan menjadi kenyataan adalah apa yang terjadi setelah kita bangun. Jadi teman-teman, Indonesia Jadi Indonesia, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Indonesia adalah negara yang subur dan makmur. Indonesia adalah negara tropis. Indonesia adalah negara khatulistiwa. Indonesia adalah negara yang dihuni oleh jutaan flora dan fauna, dan serta semua hal yang mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara yang subur dan makmur dan kaya akan sumber daya alam, dan tidak ada yang membantai itu. Dunia mengakui itu. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa negara-negara besar tertarik dengan Indonesia, termasuk Jepang, hanya untuk sebuah rempah-rempah. Negara-negara maju pun datang ke Indonesia untuk melakukan pertambangan, baik itu batu bara, emas, minyak, dan lain-lain. Dunia juga mengakui bahwa di Indonesia lah hutan terbesar yang menyumbang oksigen terbaik yang kita butuhkan, yang bumi butuhkan. Dan lengkap sudah bahwa Indonesia memang adalah negara yang subur dengan potensi pertanian yang luar biasa. Dan dari kesadaran itu sehingga Indonesia, orang-orang elit kita menaruh harapan yang besar terhadap pertanian kita, dan menaruh harapan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera karena memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Indonesia bermimpi untuk menjadi negara yang sejahtera dan maju karena didukung oleh sektor pertanian. Tapi teman-teman, jangankan untuk mensejahterakan negara, para petani yang merupakan titik tumpu proses berjalannya pertanian itu saja, hidup mereka sangat terbatas dan serba kekurangan. Oke, kita menyebutnya serba kekurangan kalau tidak ingin menyebutnya miskin, kalau tidak ingin menyebutnya menderita. Karena kenyataannya apa? Yang kita lihat hari ini, siapa petani kita yang kaya? Petani kita masih serba kekurangan. Pertanian Indonesia seharusnya bisa jauh melampaui Jepang. Kenapa? Kita memiliki sumber daya yang jauh melampaui Jepang. Kita memiliki luas lahan yang lebih luas dari Jepang. Kita memiliki jumlah manusia yang jauh lebih banyak daripada Jepang. Mungkin terdengar tidak adil untuk membandingkan model pertanian antara Indonesia dengan Jepang. Tetapi bagi saya yang tidak adil itu adalah karena justru Indonesia lebih memiliki potensi bahwa pertanian Indonesia jauh lebih baik dengan Jepang seharusnya. Saya punya alasan mengapa saya mengatakan hal demikian. Tahukah teman-teman bahwa kondisi cuaca di Jepang sebenarnya tidak begitu memungkinkan untuk melakukan kegiatan pertanian. Mengingat bahwa cuaca di Jepang ada empat musim, yang artinya
ketika mereka menanam satu komoditi yang hanya bisa dipanen dalam jangka waktu 1 tahun, maka mereka tidak akan menuai panenan. Karena komoditi yang mereka tanam di bulan 1, maka komoditi itu akan mati ketika memasuki bulan 4 karena pergantian musim. Tetapi kenyataannya apa? Mereka mampu menutupi kebutuhan cabai mereka, jagung mereka, ubi mereka, kol mereka, dan sayuran-sayuran yang membutuhkan jangka waktu panen selama 1 tahun. Jadi apa yang menjadi penyebab mengapa pertanian Indonesia masih jalan di tempat? Apakah karena alih fungsi lahan? Apakah karena pabrik dan industri-industri yang dibangun tanpa bebas AMDAL dan lain-lain? Atau apakah karena kebijakan pemerintah? Ya, itu semua adalah sebab. Karena kalau bukan, apa lagi? Apakah karena Indonesia kekurangan tenaga petani? Oke, secara statistik Indonesia terdengar kekurangan tenaga petani. Tetapi coba teman-teman masuk ke kampung, ke pelosok-pelosok kampung. Hampir sebagian besar orang-orang yang tinggal di kampung adalah orang-orang yang berprofesi sebagai petani. Semua lahan digarap setiap waktu, kecuali dalam satu keadaan tidak ada air. Atau apakah karena sebab yang lain adalah karena etos kerja petani kita? Hei teman-teman, etos kerja petani kita, hujan kehujanan, panas kepanasan, mereka tetap bekerja dengan alat sederhana yang mereka miliki tanpa membutuhkan alat canggih yang modern. Mereka tetap bekerja. Lantas atas dasar apa kita mengatakan bahwa petani kita kekurangan etos kerja? Atau apakah karena petani kita kekurangan modal untuk proses perawatan dan pembesaran dan kegiatan pertanian mereka? Oke, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak seutuhnya benar. Karena petani kita masih bisa menggunakan sesuatu yang alternatif atau dengan hutang dan memberi pupuk dan pestisida yang mereka gunakan, yang pada akhirnya nanti mereka akan bayar setelah panen. Teman-teman, jujur saja Jepang juga sebenarnya mengalami sebuah masalah yang sebenarnya juga ada di negara lain, yaitu mereka juga kekurangan generasi pemuda tani. Namun masalah itu kemudian tidak menjadi hal yang terlalu serius di Jepang. Justru Jepang juga menyadari masalah itu, sehingga itu yang kemudian mendorong mereka untuk memaksimalkan alat-alat pertanian mereka, sehingga dengan alat-alat pertanian semua kegiatan bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Jadi teman-teman, yang kalian lihat itu adalah papan nama dari JA atau Japan Agriculture, sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan bekerja sama dengan asosiasi petani untuk membuat sebuah organisasi yang mengatur dari hilir sampai hulur sistem pertanian mereka. Dan ini adalah gedungnya, hanya saja hari ini lagi tutup. Tetapi yang penting untuk kami sampaikan bahwa inilah bukti dan mengapa kemudian petani di Jepang tidak ada permainan harga dari tengkulak. Karena petani adalah tangan pertama yang langsung menawarkan produk mereka ke pasar. Bahkan teman-teman, bukan
bukan hanya pasar untuk para petani menawarkan produk-produk mereka. Para petani juga bahkan memiliki bank mandiri, ATM mandiri. Maka untuk menjadikan pertanian Indonesia menjadi maju dan makmur, maka seharusnya Indonesia melakukan sebuah restorasi atau perubahan. Maka mimpi untuk menjadi negara maju bukan sekedar mimpi. Jadi di satu waktu mimpi akan terlihat sangat indah, tetapi di lain waktu mimpi akan terlihat sangat buruk. Tetapi mimpi hanyalah mimpi, karena apa yang akan jadi kenyataan adalah apa yang terjadi setelah kamu bangun. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan salam perspektif.